mulai acara pada pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya acara pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya Rabbal. Monggo, mari sama-sama kita berdoa. Saya pimpin aja basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Retno. Masuk nih Ibu Retno. Ya Mas. Untuk itu waktu dan tempat saya aturkan ke Ibu Retno untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Monggo Bu, matur nuwun. Terima kasih Mas Wawan atas waktu dan monitornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat, kurang suatu apapun. Amin amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini sesuai dengan beberapa request permintaan teman-teman agen semuanya mengenai gimana sih cara baca hasil lab, karena seperti itu kan, karena ada beberapa yang minta hasil lab dan kita pun secara rutin mengujikan produk madu kita. Namun ya kendalanya beberapa agen dan Bapak Ibu semuanya ada yang belum bisa mengerti ini maksudnya apa, bacanya gimana, ini maksudnya gimana, nah kayak gitu. Nah, sesuai dengan kesempatan. Halo? Nggih. Ngapunten sinyalnya agak down Ibu. Nggih, sampun sudah jelas. Oh iya. Nggih. Nggih, alhamdulillah dengan tema mengetahui kualitas madu berdasarkan hasil uji SNI, semoga nanti bisa membantu teman-teman semuanya dalam membaca hasil lab seperti itu. Nggih, mungkin langsung aja di share screen-nya. Untuk materinya boleh langsung di webinar tentang Honeypreneur untuk membekali teman-teman agen semuanya. Saya panggil teman-teman aja ya, biar lebih ya teman gitu loh. Kita jangan Bapak Ibu adik ya. Kakak ya Pak ya. Mbak Sekar. Nah, saya panggil teman-teman aja ya. Kita anggap usia kita seumuran ya, 25-an gitu. 18 Ibu. 18. Cara mengetahui kualitas madu berdasarkan hasil uji SNI seperti itu. Oke, langsung aja Mbak. Halo Mbak Sekar. Halaman selanjutnya. Oh iya Bu, sebentar. Sudah beda slide Bu? Udah. Oke. Jadi mengapa kualitas madu itu penting ya?
Karena kan selama ini yang ditanyakan konsumen atau teman-teman tuh mesti nanyanya asli apa enggak kayak gitu. Karena ternyata asli aja tuh belum cukup kayak gitu loh. Asli aja belum cukup. Nah, dengan adanya bukti hasil uji lab yang memang sesuai SNI atau sesuai dengan acuan, baik acuan internasional maupun yang dari Indonesia sendiri, jadi sebuah madu itu atau brand itu bisa terjamin bahwa ya sesuai dengan kualitas yang distandarkan oleh Indonesia terutama sekarang ya, seperti itu. Kalau kita karena di Indonesia maka kita memakai standar Indonesia. Namun ada juga yang standarnya memakai standar yang internasional seperti itu. Oke, langsung aja Mbak. Halo, Mbak Sekar, ada kendala kok? Ibu, mohon maaf ini agak sedikit kurang ini sinyalnya. Nah, ada beberapa parameter yang teman-teman wajib ketahui. Jadi ketika menerima sebuah hasil lab madu manapun itu, jangan serta-merta kemudian ada hasil uji labnya, kemudian langsung oke kayak gitu. Nah, ada beberapa parameter yang harus diketahui. Nah, apakah itu parameter itu apa aja kan kayak gitu. Pertama itu enzim ya. Enzim itu dipengaruhi oleh usia madu. Usia madu jadi udah disimpan berapa lama kan kayak gitu. Usia madu, kemudian jenis lebah penghasil. Jenis lebah penghasil madu, apakah itu lebah ternak atau lebah liar atau lebah budidaya seperti itu. Jadi enzim itu semakin bagus ketika madunya masih baru. Jadi semakin fresh, semakin baru madunya, maka kadar enzimnya masih bagus seperti itu. Jadi dia itu akan semakin menurun sesuai seiring dengan lamanya usia madu. Seperti itu. Yang kedua, ternyata ini menurut data pribadi kami, data di Hanesia, ternyata saya simpulkan dari beberapa data seperti itu kan, data uji lab beberapa madu rambutan, madu mangga, madu randu, madu hutan, saya kumpulkan dan saya simpulkan ternyata madu lebah ternak itu menghasilkan enzim lebih banyak dibandingkan madu lebah liar atau lebah kelanceng seperti itu. Dan yang ketiga ternyata enzim itu madu itu ternyata sumber enzim yang paling bagus, yang paling baik. Itu menurut penuturan Dr. Zaidul Akbar. Enzim itu dia mikro ya, mikronutrien, nutrisi mikro dalam madu, dalam pangan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dia itu fungsinya untuk mempercepat atau sebagai katalisator metabolisme ya. Dia berfungsi untuk mempercepat metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein diubah untuk menjadi energi seperti itu. Nah, kalau enzim dalam tubuh atau dalam pangan itu terganggu, maka metabolisme dalam tubuh kita pun akan terganggu seperti itu. Nah, madu itu memang faktanya ternyata sebagai sumber enzim yang terbaik. Seperti itu menurut Dr. Zaidul Akbar. Nah, itu parameter pertama
Halo, halo. Screen selanjutnya. Ada trouble apa, Mbak? Tadi unstable, Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi malam sampai tadi pagi di sini turun hujan, jadi sinyalnya agak kurang bersahabat ini. Tapi mudah-mudahan tetap bisa diterima dengan baik di situ. Nah, oke, itu HMF atau hidroksimetil furfural. HMF ini terbentuk dari proses pecahan atau degradasi dari sukrosa, glukosa maupun fruktosa seperti itu. Jadi semakin lama zat gula dalam madu itu semakin memecah gitu loh, terdegradasi, memecah menjadi HMF. Nah, itu dipengaruhi oleh lama penyimpanan atau usia madu. Juga cara penanganan. Cara penanganan itu meliputi suhu penyimpanan, suhu pengolahan, seperti itu. Jadi, semakin fresh madu, maka HMF-nya semakin rendah. Akan semakin meningkat seiring dengan usia madu tersebut. Kemudian HMF juga akan tinggi, HMF juga akan meningkat dengan semakin tingginya suhu pengolahan atau suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan akan mempengaruhi, suhu penyimpanan dan suhu pengolahan akan mempengaruhi nilai HMF. Jadi walaupun madu itu masih baru, tapi kalau kemudian dipanasi, nah seperti itu pasti HMF-nya tinggi. Yang ketiga, letak. Jadi seperti Indonesia ini, negara tropis ternyata berpengaruh terhadap HMF madu, seperti itu. Menurut SNI itu HMF-nya jika sebelum tahun 2018, SNI yang 2013 sampai 2018 itu SNI-nya HMF maksimal 50 mg per kilogram madu. Namun yang terbaru 2018 itu HMF-nya maksimal 40 mg. Seperti itu SNI. Namun ternyata IHC atau International Honey Commission itu menetapkan HMF maksimal di angka 80 mg untuk negara tropis. Seperti itu. Karena kan negara tropis dengan negara Eropa seperti itu kan madunya beda, suhu lingkungannya beda. Nah, itu tadi HMF sangat dipengaruhi oleh suhu seperti itu. Jadi kalau negara tropis itu ada kemungkinan, ada kecenderungannya HMF-nya lebih tinggi dibandingkan dengan madu yang dari bukan negara tropis seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya, Mbak. Oke, nah ini kutipan dari IHC. Mbak dibaca Mbak bahasa Inggrisnya Mbak. Hydromax furfural content. Hidroksimetil furfural. Seperti itu. Itu kutipan aslinya. Untuk negara tropis ada ditetapkan tidak boleh lebih dari 80 mg. Namun SNI-nya di Indonesia sendiri memakai angka yang
40 mg. Itu yang terbaru seperti itu. Oke, next Mbak. Nah, yang ketiga, parameter yang ketiga yaitu kadar air. Yang pertama tadi enzim, kedua HMF, ketiga kadar air. Kadar air ini sangat dipengaruhi lokasi sarang dan jenis lebah serta perlakuan. Faktanya hutan liar Sumatera atau madu sialang yang dikenal sebagai nama madu sialang itu mempunyai kadar air yang lebih tinggi karena letaknya yang berada dia menyerap uap air dari udara, juga terkena hujan, seperti itu. Yang kedua, madu kelanceng dari Apis trigona mempunyai kadar air yang lebih tinggi lagi, encer madunya. Seperti itu. Kemudian lokasi yaitu madu daerah tropis seperti yang saya sebutkan tadi. Madu dari daerah tropis berbeda dengan madu dari Eropa ya, yang mungkin kadar uap airnya. Halo, unstable ya. Ya Ibu, Madu agak dari daerah tropis. putus-putus. Putus-putus ya? Udah ya, Mbak, balik ya? lagi Bu. Udah balik lagi Bu. Halo, udah? Sampun. Halo Ibu, bisa dengar suara saya? Ya, dengar. Oh ya, sebentar nggih, Bapak Ibu, ini ada kendala di Bu Retnonya. Halo. Belum Bapak Ibu, teman-teman? Sudah Sekar? terdengar Ibu. Oh ya. Maaf nggih. Mohon maaf nggih. Monggo. Nah, seperti itu. Madu daerah tropis itu kadar airnya lebih tinggi. Kemudian matur nuwun. Kemudian karena pengolahan itu diantaranya karena pasteurisasi. Pasteurisasi berarti kadar airnya akan turun seperti itu. Kemudian kalau pasteurisasi itu dipanaskan ya. Kemudian yang selanjutnya proses dehumidifikasi. Ini kadar air juga akan menurun tidak dengan dipanaskan seperti itu. Jadi yang pertama enzim, kedua HMF, ketiga kadar air. Oke. Selanjutnya Mbak Sekar. Yang keempat, glukosa. Ini juga dipengaruhi oleh jenis lebah penghasil. Juga sumber nektarnya, apakah ini madu bunga, madu sari bunga, atau madu yang berasal dari getah pohon atau embun-embun seperti itu, karena ternyata lebah kelanceng itu diketahui dia itu bisa mengambil nektar
dari apapun. Jadi tidak tergantung harus dari bunga. Madu kelanceng atau madu kelulut atau madu ya lanceng gitu ya. Kalau orang Jawa bilangnya lanceng gitu ya. Itu ternyata dia tidak tergantung dengan sumber pakan dari nektar bunga. Dia bisa mengambil sumber pakan dari. Nah, madu dari yang bersumber dari nektar bunga, hasil apis mellifera dan dorsana, kalau IHC minimal 60 seperti itu. Lebah lanceng itu glukosanya lebih rendah, seperti itu. SNI-nya 55%. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kadar sukrosa. Sukrosa ini juga sangat minimal. Sukrosa itu kalau kita ketahui di istilah umumnya, Bu Triwinarni, suara terputus-putus. Teman-teman yang lain juga terputus-putus enggak suaranya? Sekarang udah enggak, Ibu? Monggo Enggak ya? Oh iya. Ya. Terputus kembali. Tes. Bacanya sama. Kadang putus ya di sini ya. Padahal udah dekat dari ini loh, sumber sinyal wifi-nya di sini. Ya, mungkin karena memang cuaca, Ibu. Udah deket sama sumber wifi-nya di sini. Seperti itu. Ya Mbak Nila, sambil dibaca aja ya Mbak ya, bisa ke screen-nya kurang lebih yang saya baca persis di situlah, seperti itu. Yang kelima sukrosa. Sukrosa itu kalau kita kenal istilah umumnya ya sama dengan gula pasir, seperti itu. Gula pasir itu kan kandungannya sukrosa, seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian madunya ditambah secara alami. Tidak stabil lagi ya. Iya, Ibu. Udah? Sampun. Nah, sukrosa bukan berarti kemudian madunya ditambahi. Boleh nanti soft file-nya dibagi, di share bisa. Bukan berarti ditambahi gula pasir, tapi memang itu secara alami ada dalam madu. Nah, seperti itu. Dipengaruhi oleh sumber pakan serta lebah penghasilnya. Pakan alami dari nektar bunga menghasilkan madu dengan kadar sukrosa yang rendah. Yang kedua, ternyata faktanya nih ya Bapak Ibu teman-teman, madu dari Apis trigona, madu kelanceng, itu menghasilkan madu dengan kadar sukrosa yang lebih rendah dibandingkan dengan lebah liar maupun lebah ternak, seperti itu. Itu faktanya. Fakta-fakta ini saya sarikan dari data-data kami seperti itu. Oke, next Mbak Sekar. Nah, yang keenam, kontaminasi. Jadi selain zat-zat tadi seperti enzim, glukosa, kadar air. Nah, dalam uji lab tersebut
teman-teman semua harus mengetahui apakah madu tersebut terkontaminasi dengan zat-zat yang berbahaya apa tidak, seperti itu. Nah, kontaminasi itu apa aja? Kontaminasi yang dimaksud ada cemaran logam berat, senyawa arsen, juga sumber kontaminannya dari mana? Bisa dari udara yang nggak sehat ya, yang terkena asap industri pabrik, itu kan asapnya itu kan mengandung zat timbal yang tinggi. Kemudian tanah atau air yang mungkin memang terkontaminasi, serta kontaminasi silang dengan alat yang bersinggungan, seperti itu. Alat produksinya, alat kemasnya, alat untuk mengangkutnya, seperti itu. Nah, logam berat itu apa aja? Ada timbal, kadmium, merkuri, kemudian racun senyawa kimia arsen, kemudian antibiotik, chlorampenicol itu sumber kontaminannya dari penicol itu dipakai untuk obat kalau madu. Kenapa ada yang madu atau zat pangan ada yang terkontaminasi chlorampenicol? Sumbernya itu dari obat tanaman. Obat tanaman ketika tanaman terserang hama atau terserang penyakit atau seperti itu, maka menggunakan antibiotik yang mengandung chlorampenicol. Nah, seperti itu. Nah, cemaran-cemaran tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan. Seperti logam berat. Logam terganggunya penyerapan. Putus-putus ya. Iya, Bu. Mohon maaf Bapak Ibu ini putus-putus. Tapi jangan putus nyambung ya. Berat kalau niku, Bu. Ya udah, jadi besok lagi saya kalau bawa materi jangan di ruangan ini ya Mas ya. Jangan di ruangan ini deh besok. Maaf ya. Maaf deh. Aduh, wifi-nya dikasih. Udah dong, saya kan wife. Wife-nya dari suami. Pak Asadi, wifi-nya dikasih madu. Wife-nya yang mana? Ini wife yang pakai E ya. W-I-F-E, wife. Wife-nya dari suami saya. Nah, daripada tegang mikir ke gitu. Nah, seperti itu. Dari buku ini ya, nampak nggak? Buku detoksifikasi otak. Ini ternyata cemaran logam berat. Nah, kebaca nggak? Logam berat. Ternyata logam berat itu berbahaya untuk otak, seperti itu. Nih, terbaca nggih? Seperti itu. Ternyata logam berat itu berbahaya untuk kesehatan otak. Juga ya nanti mungkin sambil bisa di googling juga lah.
Oke, next aja Mbak. Nggak usah pakai efek kok. Nah, Halo, Bu Retno. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ini kayaknya sinyalnya Bu Retno kurang stabil ini. Mungkin sambil bisa kita baca materi yang ada di layar ini terkait SNI Madu 2018 Bapak Ibu. Suara saya masuk ya Bapak Ibu? Oke, lancar. Oke, ngapunten. Sambil menunggu udah. Bu Retno connect. Oke. Udah connect masuk, belum? Bu. Sampun, Oh ya. Bu. Ya. Itu ada, nah itu enzim. Aktivitas enzim diastase. Aktivitas enzim diastase itu persyaratannya masing-masing jenis lebah sudah dibedakan. Ada madu hutan, yaitu dari Apis dorsata. Ada madu budidaya dari Apis mellifera atau madu ternak itu. Ada madu lebah tanpa sengat, yaitu madu lanceng atau madu lanceng itu, madu Apis trigona itu enggak ada sengatnya. Nah, ternyata persyaratan enzimnya berbeda. Kalau madu hutan dorsata ternyata enzimnya syaratnya cuma minimal 1. Kalau madu ternak, madu budidaya minimal 3. Madu kelanceng minimal 1. Nah, seperti itu. Seperti yang saya tadi ungkapkan di depan, bahwa ternyata memang madu ternak itu mengandung enzim yang lebih banyak dibandingkan dengan madu hutan maupun madu kelanceng. Kalau HMF-nya sama, SNI yang terbaru 2018 itu maksimal 40. Namun dari IHC internasional itu kalau dari daerah tropis ada toleransi maksimal 80. Seperti itu. Kemudian yang ketiga kadar air. Nah, madu hutan liar dan madu ternak maksimal 22%. Kalau madu kelanceng diperbolehkan hingga 27,5 karena memang kenyataannya madu kelanceng itu encer sekali, seperti itu. Kemudian glukosanya nah itu tadi sudah bisa dibaca di situ. Kemudian sukrosanya itu maksimal 5%, Kemudian pH keasaman di situ terbaca madu lebah tanpa sengat atau madu kelanceng itu maksimal 200. Itu memang karena pada kenyataannya madu kelanceng itu sangat masem ya, sangat kecut seperti itu. Kemudian padatan tak larut dalam air itu mungkin kalau madu itu mungkin bipolen gitu ya, karena kan ada zat-zat yang tidak larut dalam air. Kemudian abu itu di situ masuk ada mineral, masuk ada vitamin seperti itu. Kemudian yang nomor 9 cemaran logam. Ada timbal, kadmium, merkuri. Nah, persyaratannya seperti yang bisa dibaca di situ, ada maksimalnya. Bisa terbaca nggih, teman-teman nggih? Ibu. Kemudian yang ke-11 yaitu klorampenikol. Klorampenikol tidak ada toleransi, harus tidak terdeteksi. Karena memang tidak boleh terkandung dalam bahan pangan. Seperti itu. Oke, next. Nggak usah dikasih
Nah, ini saya rangkum dari uji lab produk kami, baik madu Al-Mubarak, madu Habi, dan madu Hanesia. Seperti itu. Ini saya kumpulkan yang madu ternak Al-Mubarak. Ada madu mangga, madu rambutan, madu randu, madu karet, madu kaliandra. Enzimnya bisa terbaca di situ, HMF-nya bisa terbaca, kadar air, kemudian glukosa, sukrosa. Yang terpenting itu logam berat dan klorampenikol, kita tidak ada kontaminasi sama sekali, tidak terdeteksi. Timbal, kadmium, merkuri, arsen, klorampenikol, alhamdulillah Al-Mubarak sama sekali tidak terdeteksi adanya kontaminasi zat yang berbahaya tersebut. Seperti itu. Nah, yang bisa disoroti mungkin kalau madu, terutama karena madu itu kita konsumsi untuk mendapatkan enzimnya, seperti penuturan Dr. Saidul Akbar tadi bahwa madu merupakan sumber enzim yang terbaik, seperti itu. Nah, alhamdulillah semuanya sesuai dengan SNI kayak gitu. Ini kualitas madu ternak Al-Mubarak. Oke, next Mbak. Ini madu hutan Apis dorsata ya, madu hutan Apis dorsata dan madu kelanjeng, baik yang Al-Mubarak maupun Hanesia. Madu kelancengnya Hanesia itu ada di varian madu Bangka, seperti itu. Nah, dari enzimnya ternyata madu Sumbawa, walaupun dia tergolong madu Apis dorsata, ternyata dia mengandung enzim yang lebih tinggi dibandingkan madu yang lainnya. Kemudian HMF madu sialang agak tinggi, kemudian Sumbawa alhamdulillah HMF-nya 0. Nah, seperti bisa terbaca di situ. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa HMF menurut acuannya internasional untuk negara tropis masih ada toleransi hingga 80. Jadi bisa saya jelaskan kenapa HMF-nya madu sialang, madu Sumatera itu kok tinggi, karena kan lokasinya di alam bebas, di pohon-pohon yang tinggi. Jadi dia terpapar sinar matahari juga. Seperti itu. Jadi selama dia masih menempel di sarangnya, masih ada dalam sarangnya pun, kan dia udah terkena sinar matahari itu. Terkena sinar matahari. Jadi itu pula yang mempengaruhi kenapa HMF-nya madu hutan Sumatera kok agak tinggi. Nah, seperti yang saya sebutkan, apa yang mempengaruhi HMF tadi? Selain memang usia madunya, juga karena faktor pengolahan atau penanganan. Nah, kebetulan kan memang madu sialang itu letaknya di luar ya, di alam bebas, di pohon yang tinggi, yang terkena panas matahari, terkena hujan, air hujan, seperti itu. Jadi HMF-nya ternyata relatif tinggi dibandingkan madu yang lainnya. Seperti itu. Kadar air bisa terbaca di situ. Glukosa, sukrosanya alhamdulillah bagus semua. Dan ternyata sukrosa dalam madu kelanceng ternyata memang tidak ditemukan, alias 0. Tidak ditemukan sukrosa. Jadi mungkin kalau ada yang konsumen yang menanyakan untuk diabetes bagusnya mana, kayak gitu-gitu, mungkin Bapak Ibu bisa merekomendasikan madu kelanceng untuk mendukung pengobatan, mendukung perawatan diabetes seperti itu, karena memang tidak ada sukrosanya. Karena memang kalau diabetes sangat menghindari sukrosa kan.
gula pasir seperti itu. Daripada menggunakan pemanis kimia yang terus-terusan, kan itu juga bahaya. Pemanis buatan aspartam, kan pemanis-pemanis yang katanya untuk diabetes itu kan memang pakai gula buatan, aspartam, terus fenilalamin kayak gitu, sakarin. Nah, daripada mengkonsumsi itu terus-terusan, kan mending pakai madu kayak gitu. Nah, dianjurkan lebih baik mungkin kalau ada yang nanya bisa direkomendasikan ke madu kelanceng atau madu bangka. Kemudian keasaman ya seperti itu, karena madu kelanceng di situ terdeteksi keasaman ada madu bangka itu 144 ya, karena memang kecut banget, asem. Kemudian logam berat. Nah, madu hutan liar, madu hutan Apis dorsata, ternyata sedikit terdeteksi timbal, walaupun tapi masih jauh ya, masih jauh di angka acuannya SNI ya, seperti itu. Kadmium 0, merkuri 0, arsen 0, chlorampenikol tidak terdeteksi sama sekali. Seperti itu. Jadi teman-teman biar bisa tahu juga batas maksimalnya berapa, kemudian parameter yang ada itu harusnya apa aja kayak gitu dalam uji. Jangan sampai nanti mungkin brand apa gitu ya mengajukan ngasih ini loh udah ada hasil uji labnya, dan teman-teman mempercayai atau menelan mentah-mentah gitu, oh yang penting udah ada hasil uji labnya, tapi ternyata parameternya di luar ini kayak gitu loh. Seharusnya parameternya itu A, B, C, D, ternyata di hasil uji labnya brand lain itu E, F, G, H, kan nggak nyambung kan kayak gitu. Jadi harus tahu apa aja sih parameter yang harus ada dalam uji lab tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, yang ketiga yaitu tabel kualitas madu habi. Jadi teman-teman semuanya yang selama ini menjadi agen ataupun reseller madu Al-Mubarok, kita selain ada Al-Mubarok, ada madu Hanisia yang khusus menyajikan madu-madu hutan, ada juga madu habi. Madu habi. Nah, variannya ada akasia, multiflora, madu kopi, dan madu kayu putih. Seperti itu. Enzimnya terlihat di situ. Kemudian HMF juga terlihat di situ. Ada beberapa. Nah, akasia ini seperti yang saya bilang tadi, agak karena di hutan ya. Akasia ini di hutan walaupun dia madu ternak, tapi karena dia di hutan, kemudian juga mungkin faktor selama pengangkutan juga bisa, karena kan dari Sumatera dibawa ke Jogja, selama perjalanan mungkin terkena panasnya terik matahari selama perjalanan, seperti itu juga, yang kemudian ketika diujikan ternyata di HMF-nya lumayan tinggi, seperti itu. Kemudian kadar air, glukosa, sukrosa, nah timbal logam beratnya kadmium, merkuri, arsen semuanya 0. Nah yang selanjutnya yaitu cemaran mikroba. Cemaran mikroba. Nah kenapa di tulisan saya tulis tabel kualitas madu tidak mengujikan cemaran mikroba. Cemaran mikroba ini ada di SNI 2013.
Di yang terbaru justru malah nggak ada. Di yang terbaru di 2018 justru malah nggak ada. Adanya di SNI 2013. Saya ujikan juga cemaran mikrobanya. Seperti itu. Terdeteksi di situ ALT atau angka lempeng total. Angka lempeng total itu dihitung berdasarkan koloni. Jadi ketika madu itu diujikan di dalam plate gitu ya, diinkubasi dikasih. Jadi istilahnya ada pakan untuk bakteri, kemudian diolesin madu, kemudian diinkubasi selama 1 hingga 2 hari dengan suhu yang optimum sekitar 35 derajat. Nah, di situ terbentuk koloni-koloni bakteri seperti itu. Kenapa ngitungnya koloni? Karena dimungkinkan dalam satu koloni itu merupakan perkembangbiakan dari satu sel bakteri. Seperti itu. Nah, alhamdulillah dari hasil ujinya madu habis semuanya sesuai dari batasan maksimal acuan SNI. Acuan SNI-nya ALT-nya itu 5 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu 1000 ya? Ya enggak, 10 kali 10 kali 10. 1000. Jadi kali 5 jadi kurang, acuannya kurang dari 5.000. Acuannya kurang dari 5.000. Dan alhamdulillah sesuai ya, yang akasia di situ 10 pangkat 1 itu ya 10 ya? 10 1 iya kan? Ya, 10. 10 kali 4, jadi cuma ditemukan 4 koloni. 10 ya. Yang multiflora hanya ditemukan 8 koloni. Kemudian yang madu kopi 10 kali 10 pangkat 2 100. 100 kali 1,6 160 nggih. 160 gitu. 160. Kemudian kayu putih cuman 2 koloni. Jadi masih di bawah angka 5.000. Sesuai. Yang selanjutnya itu coliform. Coliform itu bakteri coliform kurang dari 3. Acuannya kurang dari 3. Kopi tidak terdeteksi coliform. Nah, coliform ini sebagai parameter terhadap kualitas sanitasi dan hygiene selama pengolahan. Seperti itu. Kemudian kapang dan kamir. Kapang dan kamir itu kalau bahasa kita, bahasa dapurnya itu ragi. Nggih ya, Bapak Ibu nggih, teman-teman nggih. Di sini ada yang kayaknya ada yang apoteker nggih. Ada yang apoteker, ada yang dari teknologi pangan, ada toh? Nggih, Bu. Seperti itu. Nah, Mbak Lia itu yang apoteker ini, saya tahu. Saya dulu tahu ALT itu artinya apa juga teman dari Mas Andi apotekernya sini dulu kayak gitu. ALT atau MPN ya, MPN biasanya most probability number ya. Atau ALT. Seperti itu. Kemudian kapang kamir. Nah, kapang kamir itu ragi. Kalau kapang itu kita biasa pakai pembuatan tempe, pembuatan oncom, pembuatan kecap, kemudian fermentasi kopi. Nah, itu menggunakan kapang.
Kalau khamir itu ragi untuk bikin pengembang kue seperti itu ya, Permipan mungkin kalau kita menyebut merek mungkin ada Permipan. Nah, itu tergolong kategori khamir sebenarnya. Pengembang, padahal dia adalah ragi yang terbuat dari khamir kayak gitu. Nah, kalau dalam madu, kapang dan khamir ini kemasuk atau terikut dalam bipolen. Kapang dan khamir ini dalam madu dia terikut oleh lebah yang sumbernya dari serbuk sari bunga seperti itu. Jadi dia masuk terikut dalam bipolen seperti itu. Jadi dia memang suatu hal yang agak bukannya nggak mungkin ya, tapi agak sulit untuk dipisahkan dengan madu, karena memang madu itu kalau ada madu ya pasti ada bipolennya. Madu yang bagus pasti masih mengandung bipolen. Nah, dalam bipolen itu masih terkandung atau terikut kapang atau khamir itu seperti itu. Nah, walaupun secara SNI-nya itu hanya boleh ada 1 ya, iya ya, 10 ya. 10 kan, 1 kali 10 pangkat 1. Nah, kenyataannya walaupun di madu akasia dan di madu multiflora mungkin nilainya lebih tinggi dari SNI. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, alasannya memang madu itu kan tidak bisa dipisahkan dengan bipolen kayak gitu loh. Bipolen itu suatu hal yang alami, kecuali kita over perlakuan, disaring bolak-balik, kemudian difermentasi, dipasteurisasi, disaring berkali-kali over perlakuan, mungkin bisa bersih dan bening kayak gitu. Tapi kan bukan itu yang kita cari dari suatu madu seperti itu. Dan bisa, walaupun masih terikut kapang dan khamir, tapi memang dia suatu hal yang menyatu dengan madu gitu loh dalam bipolen seperti itu. Dan kalau di madu kopi ya ada, kemudian di madu kayu putih juga ada seperti itu. Seperti itu penjelasan saya. Jadi kapang dan khamir itu terikut dalam madu karena ya diambil oleh lebah, menyatu dari sumber dari serbuk sari seperti itu. Oke, next Mbak. Selanjutnya. Nah, madu habis. Bisa terbaca di situ cemaran mikrobanya, ALT, jumlah koloni bakteri yang terbentuk saat pengujian, koliform, berhubungan dengan baik buruknya sanitasi, kapang dan khamir itu terbawa oleh serbuk sari, bercampur dalam polen. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan kemarin, katanya madu itu udah mengandung antibakteri, tapi kenapa kok masih terdeteksi kapang khamir, masih bisa terjadi terjadi fermentasi, saking seringnya ngomong pasteurisasi ya. Kok bisa masih terjadi fermentasi seperti itu? Katanya katanya mengandung antibakteri. Kok masih bisa ada fermentasi? Kok masih ada kapang sama khamirnya kayak gitu? Nah, mikroba yang masih terdeteksi dalam madu itu disebabkan karena memang sifatnya mikroba tersebut sudah kering. Jadi kinerja antibakteri untuk mematikan mikroorganisme dalam madu itu dengan cara mengambil air dari mikroorganisme tersebut. Mengambil air, menyedot airnya,
jadilah dia mati seperti itu. Namun ada beberapa bakteri yang sifatnya tuh udah kering, jadi nggak bisa ditarik lagi airnya dalam sel mikroorganisme tersebut, seperti itu. Jadi udah nggak bisa ditarik lagi zat air dari sel mikroba atau mikroorganisme tersebut, seperti itu. Nah, saya kutip dari sebuah buku, sebuah jurnal, bahwa aktivitas mikroorganisme yang sumber utamanya berasal dari serbuk sari, atau bisa juga dari pencernaan lebah madu tersebut. Bisa juga berasal dari lingkungan, debu, udara, atau bunga tersebut malahan. Karena sifat alami madu dan langkah-langkah pengendaliannya dalam industri madu, maka madu adalah produk dengan tipe dan tingkat mikroba yang minimal, seperti itu. Nah, mikroba yang ditemui pada madu adalah berupa bakteri dan kamir yang pembentuk spora, itu udah kering gitu loh. Perkembangbiakannya dengan spora, udah kering. Jadi memang udah nggak bisa dimatiin lagi. Seperti itu. Kecuali dengan pemanasan. Nah, yang ketiga, kutipan yang ketiga, nektar dan serbuk sari. Nah, nektar dan serbuk sari mengandung banyak mikroorganisme yang bisa ditransmisikan ke madu. Seperti itu. Jadi dari sumber nektarnya aja itu memang udah ada mikroorganismenya juga kayak gitu. Nah, sumber mikroorganisme yang sekunder adalah manusianya. Manusianya, peralatannya, kemudian personalnya, bisa juga dari lingkungan, angin, debu, serangga, hewan, dan air yang digunakan untuk pembersihan alat-alatnya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, alhamdulillah kita HAB Hanisya Alam Indo Barokah sudah mendapatkan rekomendasi dari BPOM mengenai pengolahannya, ruang produksinya seperti itu, dan diproduksi dengan cara yang bersih, udah ya sanitasi dan higienitasnya sudah bisa sesuai dengan acuan BPOM, seperti itu. Udah mengenakan kaos tangan, penutup kepala, masker selama produksi. Oke, selanjutnya. Udah Mbak, kayaknya ini udah mau selesai. Nah, seperti itu ya. Jadi karyawan yang mau masuk ke ruang produksi itu selalu cuci tangan dan pakai alas kaki. Ini malah nggak foto ya alas kaki. Jadi ada alas kaki khusus. Jadi ada alas kaki khusus yang hanya boleh dipakai di ruang produksi. Gitu. Seperti itu ya, seperti alas kaki medis-medis gitu. Seperti itu, oke. Ayo next, selanjutnya. Selanjutnya. Nah, kesimpulannya bahwa sebenarnya mikroorganisme itu ada di mana-mana. Di tanah, di debu, udara, makanan, bahkan permukaan tubuh kita, wajah kita, hidung kita, rongga mulut, itu semuanya ada mikroorganismenya. Jadi seperti mungkin cairan-cairan antiseptik itu memang dia mampu membunuh mikroorganisme juga, tapi ya tergantung ininya kan, kekuatan dari obatnya itu juga nanti paling berapa detik, berapa menit udah kotor lagi, udah ada mikroorganismenya lagi, seperti itu. Dan sebenarnya kita itu
diberikan nikmat yang luar biasa, kita tidak bisa melihat mikroorganisme. Itu nikmat sebenarnya. Bayangkan kalau kita bisa melihat mikroorganisme. Di tangan kita ini banyak bakteri, di wajah kita banyak bakteri, apalagi di rongga hidung, rongga mulut, semuanya ada bakterinya. Kira-kira kita bisa dengan tenang hidup enggak? Kalau kita melihat mikroorganisme berjalan di mana-mana dengan bentuk yang aneh-aneh. Padahal itu bukan goib loh. Itu ada fisiknya. Gitu loh. Ini nikmat yang luar biasa. Kita tidak diperkenankan untuk bisa melihat mikroorganisme dengan mata telanjang kayak gitu. Karena melihatnya harus dengan bantuan alat ya, mikroskop seperti itu. Ini nikmat yang luar biasa juga, wajib kita syukuri. Bayangkan kalau kita bisa lihat mikroorganisme gimana, kira-kira apa masih bisa menjalani hidup? Udah ketakutan kan kayak gitu. Nah, dengan penanganan yang tepat dapat meminimalisir kontaminasi serta sanitasi dan higien baik lingkungan, peralatan maupun diri pribadi atau operatornya kayak gitu. Dan madu yang baik adalah yang masih mengandung zat gizi. Itu Mbak Nila. Oh ya, nantilah. Madu yang baik adalah yang masih mengandung zat gizi sehingga tidak dibutuhkan over perlakuan. Di mana over perlakuan tersebut hanya akan merusak zat gizi. Seperti itu. Nah, hal lain yang wajib teman-teman ketahui juga, jangan sembarang bisa menerima hasil lab jika suatu lab itu belum terstandar akreditasi nasional atau belum mempunyai sertifikasi KAN, Komite Akreditasi Nasional. Ada beberapa yang mengujikan universitas yang sebenarnya ya alatnya belum terkalibrasi, belum tersertifikasi seperti itu. Nah, kan diketahui juga parameternya. Yang pertama parameter yang wajib diketahui teman-teman adalah parameternya apa aja yang di situ. Kemudian dan pastikan dari laboratorium yang sudah terakreditasi nasional. Next, Mbak. Udah mau jam 11. Oke, jangan lupa ya teman-teman untuk follow maduhabi.official. Insya Allah konten-konten yang kita sajikan di situ sangat bermanfaat, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Lanjut. Oke, terima kasih. Ini sudah slide terakhir. Terima kasih. Saya Retno. Mohon maaf jika dalam menyampaikan ada salah-salah seperti itu. Nanti mungkin lanjut tanya jawab. Oke, waktu dan monitor saya kembalikan kepada Mas Wawan. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, matur nuwun atas pemaparan materinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ngapunten Bu Retno, ini tadi ada chat Bu Wijayanti Nila, dia menanyakan kalau nggak salah alas kakinya seperti apa. Ini ada contoh, alas kakinya seperti ini Bu. Ini langsung saya bawakan Ibu. Cuman kebetulan memang pada saat produksi belum sempat kami share dokumentasinya. Insya Allah nanti kita share untuk lebih meyakinkan ya Ibu. Ya mungkin sebelum menginjak acara yang selanjutnya dari Bapak Ibu mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang akan ditanyakan, monggo langsung mawon.
Bu, oh ini Ya, dari semua. Bu Triwinarni nih. Bu Hmm. Triwinarni ini ada. Monggo Ibu. Ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mas Wawan, saya dari Sorong. Nggih, Ibu. Yang saya mau tanyakan untuk madu yang madu Bangka yang kemarin kan direkomendasikan untuk yang ada keluhan diabetes. Tapi kan itu asam sekali, asam sekali saya konsumsinya juga. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah itu aman nanti untuk yang punya keluhan asam lambung? Itu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya ulangi Bu Tri, pertanyaannya kan kemarin sempat menanyakan madu yang rekomendasi madu yang untuk diabetes ya, madu Bangka ya Bu, tapi ternyata kok rasanya malah asam ngeten ya Bu. Begitu ya Bu, kok apakah tidak berbahaya untuk yang lambung atau yang mah seperti itu ya Bu ya? Kurang lebih seperti itu Bu Retno, mungkin bisa langsung dijawab mawon. Oke. Ini mohon maaf nggih, matur nuwun Bu Triwinarni atas pertanyaannya. Nanti untuk Mbak Lia saya dibantu jawab ya. Mbak Lia Awoteker saya dibantu jawab. Mohon diluruskan kalau saya salah ya. Mbak Lia ada enggak nih Mbak Lia? Nanti mohon diluruskan kalau saya salah jawab. Jadi gini, walaupun keasaman madu itu tinggi, madu itu kan memang dikenal bahan pangan yang asam, seperti itu ya. Tapi ketika madu itu kita konsumsi dan dia masuk ke dalam tubuh kita, termetabolisme, di madu itu terbantu dengan kadar mineralnya yang tinggi. Memang ketika di luar tubuh itu madu itu memang bahan pangan yang asam, seperti jeruk, seperti itu ya. Jeruk juga asam. Tapi ketika kita konsumsi, madu itu terbantu dengan zat mineral-mineralnya yang tinggi. Jadi ketika termetabolisme dalam tubuh, dia tidak bersifat asam lagi. Dia malah merubah tubuh menjadi basa. Sama seperti jeruk. Jeruk itu kecut, asam, tapi ketika dikonsumsi dia tidak membuat tubuh menjadi asam, justru malah membuat tubuh menjadi basa. Seperti itu karena mineralnya banyak, mineralnya tinggi. Nah, ini juga tambahan info dari saya. Dari beberapa jurnal yang saya baca, madu yang berwarna lebih gelap, mungkin bisa sambil dicatat, madu yang berwarna lebih gelap itu mengandung zat mineral yang lebih banyak dibandingkan madu yang berwarna lebih terang, seperti itu. Jadi kalau mungkin tadi khawatir asam lambung, menurut teori tersebut, karena mineral madu itu tinggi, dan seperti yang saya dengarkan dari penjelasan Dr. Zaidul Akbar juga, itu ketika termetabolisme dalam tubuh itu dia nggak bikin asam, justru malah membuat tubuh jadi basah, seperti itu. Namun ya mungkin lebih baiknya mungkin boleh dikonsultasikan ke dokter, seperti itu. Namun dari segi teorinya, madu itu seperti itu. Walaupun dia asam di luar, sebelum masuk tubuh itu dia asam, tapi ketika udah masuk ke tubuh, termetabolisme, dia terbantu dengan mineral-mineral dalam madu itu yang tinggi, jadi dia nggak asam lagi, seperti itu. Gitu nggih, Bu Triwinarni, tapi mungkin juga konsultasi ke dokter juga lebih bagus, seperti itu. Ya, seperti itu. Nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak Ibu Triwinarni. Ini ada lagi dari Bapak Anto Susanto. Pak Anto, monggo. Halo. Halo, Pak, jelas suaranya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya ya, kan ada produk madu habi ya. Ya ini, Bapak, ini ya. Nah, ini apa sih perbedaannya madu habi dan madu al-mubarak?
yang paling enggak jika ditanya konsumen yang penjelasannya secara awam gitu lah, yang gamblang, bukan karena uji apa biar mudah dicerna. Itu gimana cara penjelasannya untuk perbedaan madhabi dan madhab al-barak. Ya, Oh, baik. Sampun Bapak. Oh, jadi saya ulangi lagi. Jadi perbedaan dari madhabi dan al-mubarak secara ini ya Pak ya, yang orang awam bisa memahami bukan berdasarkan dari hasil uji lab ya. Ya, gitu. Oh, kurang lebih seperti itu. Bu Retno, monggo Bu. Nggih, matur nuwun Pak Anto Susanto. Jadi mungkin kalau bahasa awamnya untuk biar mudahnya aja, ya mungkin dari segi memang variannya kita bedakan kayak gitu loh. Varian yang ada di madhabi nggak ada di madhab al-mubarak seperti itu. Itu gamblangnya aja. Namun kalau dari sisi marketingnya, memang kita ingin menyampaikan sebuah value atau nilai yang berbeda. Dari madhab al-mubarak. Kayak gitu loh. Kalau jawaban gamblangnya nanti mudahnya ya ini variannya beda gitu aja. Oke, mungkin seperti itu yang gamblang, yang mudah dicerna, oh variannya lain, mereknya lain, mungkin kayak gitu aja. Tapi ini saya kasih sedikit insight dari sisi marketingnya. Value atau nilai dari brand Habi ini kita ingin menyampaikan suatu hal yang beda gitu loh, bahwa agar para konsumen itu mulai memahami apa yang dinamakan keamanan pangan gitu. Makanya penting untuk diketahui, penting untuk konten-konten madhabi itu ada baiknya untuk diikuti, karena di situ banyak sekali materi yang mungkin bisa dijadikan untuk jawaban ke konsumen kayak gitu loh. Karena kan secara gamblang ya itu tadi, nek gamblangnya variannya beda kayak gitu aja. Gitu. Tapi secara kualitas insya Allah sama. Gitu. Seperti misal gini loh. Obat parasetamol, misal obat parasetamol ya, ada parasetamol yang secara marketing dikemas sebagai obat turun panas, ada parasetamol yang dikemas sebagai obat gigi, ada parasetamol yang dikemas di brand, dimerkin sebagai obat sakit kepala, ada parasetamol yang di brand untuk obat nyeri haid, padahal semuanya sama-sama parasetamol. Kayak gitu, Pak. Dari sisi marketingnya mungkin seperti itu yang mudah dipahami. Tapi kalau nanti menyampaikan ke konsumen, gampangnya, variannya beda gitu aja. Oke. Seperti itu mungkin kurang lebih Pak Anto. Ya, terima kasih penjelasannya. Oke. Terima kasih Pak Anto untuk pertanyaan. Terima kasih Bu Retno. Ini saya baca di chat Ibu ada yang bertanya dari Bapak Denny Toto. Ini beliau menyampaikan, dengan paparan tadi, apakah bisa disimpulkan madu ternak lebih bermanfaat dari hutan liar? Lalu poin plus yang bisa di-highlight dari hutan liar apa ya Ibu? Oke. Jadi pertanyaan ini memang sering muncul ya. Jadi madunya yang paling baik yang mana? Itu sama kayak pertanyaan, jadi kalau pisang Ambon itu sama pisang Raja, pisang Kepok baik mana? Atau ubi ungu atau ubi oren itu lebih baik mana? Nah, kurang lebih pertanyaannya mirip seperti itu ya. Kalau ditanya tinggal kita mau fungsi mana yang mau kita tonjolkan dulu. Kalau madu hutan, mungkin langsung ke highlight-nya. Madu hutan itu dia bagus di kandungan mineral dan antioksidannya. Boleh di highlight,
madu yang berwarna lebih gelap mengandung mineral dan zat antioksidan lebih tinggi dibandingkan dengan madu yang berwarna lebih terang, seperti itu. Termasuk madu hutan liarnya itu dari sisi mineralnya, menurut literatur yang saya baca, karena dia itu bersumber dari berbagai macam nektar di hutan, itu ternyata memang mengandung mineral yang lebih tinggi. Seperti itu dibandingkan madu ternak atau madu yang berwarna lebih terang. Nah, madu ternak lebih menonjol dari sisi kandungan enzimnya. Jadi mungkin diselang-seling aja. Nah ini, kalau ada yang tanya lagi untuk pengobatan asam lambung lebih bagus mana? Nah, madu yang berwarna lebih gelap lebih direkomendasikan untuk mengobati asam lambung karena memang mineralnya tadi yang lebih banyak, seperti itu. Seperti itu, nggih. Jadi kita selang-seling aja. Mungkin kalau udah habis madu hutan, ya besok madu ternak kayak gitu. Jadi bisa kita dapetin semua manfaatnya, seperti itu. Seperti itu, nggih, Pak Denny. Kurang lebih Pak Denny, nggih. Nggih, Bu, Pak Denny Toto. Nggih, matur nuwun. Untuk selanjutnya ini Ibu, ini ada dari Bu Wijayanti. Ini beliau ada chat, saya punya pelanggan penderita diabetes. Selama ini rutin minum Kaliandra dan sampai saat ini masih berlangganan konsumsi Kaliandra. Itu baiknya bagaimana ya? Apa saya sarankan untuk ganti atau dibiarkan saja selama tidak ada keluhan? Maten Bu Retno. Oke. Ini lebih ke kepilihan aja, nggih. Karena kan terbukti semuanya sukrosanya tuh rendah dari madu ternak maupun madu hutan maupun ini kan terbukti sukrosanya semuanya rendah. Kalau Kaliandra, selama ini konsumsi Kaliandra, ya ini lebih kepilihan aja, Kalau masih nyaman dengan Kaliandra dan tidak ada keluhan dengan Kaliandra, ya monggo mawon kayak gitu kan. Nah, cuman mungkin bolehlah kita berikan masukan atau ya ditawari lah kayak gitu bahwa kalau madu kelanceng seperti ini, ya kalau memang beliaunya berkenan untuk kemudian ganti madu kelanceng atau madu bangka ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah nyaman dan udah cocok dan mungkin takut malah nanti berbeda kayak gitu, udah nyaman dengan madu Kaliandra ya nggak apa-apa kayak gitu. Karena memang terbukti sukrosanya juga rendah kayak gitu, Mbak. Gitu, Mbak. Karena ini tergantung pilihan ya, tergantung kenyamanan kita mau pakai mana kayak gitu loh. Yang penting kan sukrosanya rendah gitu. Gitu, Mbak Nila. Ini ada lagi yang ini ada Bapak Awang ya, Awang Febrianto. Ini mau tanya Pak. Nah, monggo Bapak silahkan. Yes. Halo. Halo, masuk Pak. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mau tanya, itu mungkin sampel yang diambil buat standarisasi itu apakah setiap panen, apakah setiap apa, itu berapa banyak maksudnya untuk sampelnya yang diambil untuk uji lab. Nah, untuk yang kedua, untuk perlakuan seperti apa untuk menstandarkan apa itu madu-madu varian-varian tersebut. Maksudnya apakah dari peternak itu mendapat perlakuan apa untuk distandarkan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Matur nuwun Pak Awang. Bu Retno ini tadi langsung mau nih Bu. Nggih, matur nuwun Pak Awang atas pertanyaannya. Jadi kalau sampel kita ujikan setiap panen. Seperti itu. Dan banyaknya sampel untuk uji SNI ini kita ambil 1 kilo. Memang itu udah dari labnya. Jadi dari labnya kalau SNI mintanya 1 kilo seperti itu. Dan sampelnya setiap panen. Kemudian kalau ada
pertanyaan yang kedua tadi perlakuan nggih, perlakuan yang di peternaknya gitu nggih. Jadi kalau Perlakuan untuk anunya Bu, untuk menstandarkan mungkin apakah diolah atau seperti apa gitu. Ya di pabriknya. di pabrik apa di peternaknya Pak? Di pabriknya. Oh, kita nggak ada perlakuan khusus Pak, nggak ada manipulasi perlakuan Pak. Jadi nggak ada manipulasi perlakuan. Jadi memang bukan apakah proses evaporasi atau dan lain sebagainya nggak ada gitu? Oh gitu. Untuk kadar air ya, jadi di kami hanya menyesuaikan untuk kadar airnya saja, karena kan kalau madu dari peternak itu kadar airnya masih tinggi-tinggi semua, masih di atas 22 seperti itu. Nah, kalau di kami hanya menyesuaikan kadar airnya saja, karena kan kalau gizi-gizinya kayak enzimnya kayak apa yang lainnya kan memang nggak bisa kita manipulasi kayak gitu. Kita tambahi enzim lah, padahal enzim kan dari lebahnya itu sendiri gimana. Jadi kita hanya bisa menyesuaikan dari kadar airnya aja, dan yang kita gunakan bukan pasteurisasi, tapi pakai yang dehumidifikasi. Perlakuan dingin, perlaku suhu dingin dengan kelembapan udara yang sangat rendah. Jadi dingin kering seperti itu. Seperti itu. Jadi sama sekali tidak tersentuh ada pemanasan apa-apa seperti itu. Dan untuk meminimalisir kontaminasi mikroba maupun cemaran logam berat tadi ya memang tidak ada pakai logam kayak gitu loh. Nggak ada pakai peralatan logam. Kemudian ya seperti foto tadi karyawannya ya insya Allah sudah bersih seperti itu aja sih Pak. Gitu nggih yang dimaksud nggih. Nggih. Makasih Bu. Nggih, matur nuwun Pak Awang. Terima kasih banyak. Ini ada lagi dari Pak Dima. Saya belum jadi agen HABI. Monggo Pak, langsung aja nanti setelah acara ini bisa WA ke admin untuk biar jadi agen HABI-nya ini. Ini dapat materi tentang HABI di mana ya? Oh iya, sekarang konten marketing Al-Mubarak kok mirip pengajian ya. Hehehe. Apakah memang ceruk pasarnya yang dibidik di sana? Gimana? Langsung dijawab ya. Ya langsung mana Ibu. Pak Dema. Jadi Pak Dema ini suaminya teman saya. Suaminya teman saya gitu kan. Terus nggih monggo Pak kalau mau jadi reseller HABI bisa segera hubungi. Pertama mungkin bisa ke Mbak Hani dulu atau mau langsung ke Mas Wawan monggo kayak gitu. Kemudian nggih nanti kalau ingin dapat kontennya HABI bisa join di channel ya. Join di channel. Nggih Pak, itu nge-lag lagi. Udah stabil? Sampun, Bu, sampun. Udah. Nggih. Jadi nanti dihubungi Mbak Hani untuk bisa join ke channelnya HABI. Teman-teman yang lain juga bisa join ke channel HABI. Nggak harus jadi reseller HABI dulu, nggak. Join aja di situ kayak gitu kan. Kemudian Al-Mubarak kok mirip pengajian. Nah, ya memang seperti itu Pak. Memang ceruk atau istilahnya bahasa brandingnya masing-masing dari brand kita itu kan memang beda seperti itu. Dan Al-Mubarak memang lebih ke arah situ.
Seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Dema. Ini Pak Dema mana? Seperti itu nggih Pak yang dimaksud nggih Pak? Pak Dima. Oh iya, mungkin cukup jelas penjelasannya buat beliau Ibu. Ini ada lagi dari Pak Asadi di Sidoarjo. Ini beliau bertanya, kapan rilis madu herbal, madu pahit atau madu khusus lambung, yang dimana pasar madu-madu tersebut sangat laris? Ya Ibu. Pak Asadi. Pak Asadi sangat sangat bersemangat sekali untuk madu herbal. Okay. Nanti Pak, kalau PR saya untuk izin edar madu ternak ini, bukan madu. Jadi kan saya satu-satu menyelesaikan PR itu. Nanti kalau PR madu murni ini udah selesai, semuanya udah mengantongi izin BPOM, bukan izin BPOM, dapat nomor izin edar semua. Nanti ya lanjut proses ke madu herbalnya, karena kan memang tempat produksinya nggak boleh bareng sama madu yang murni, harus beda. Jadi tempatnya beda, sistemnya beda, alur produksinya beda, dan mungkin nanti ya nggak tahu ya, mungkin timnya juga beda, mungkin bisa jadi kayak gitu. Tapi untuk tempat, alhamdulillah udah ada. Tinggal finishingnya aja sih. Seperti itu. Nggih, doakan saja bisa segera. Nggih, Pak Asadi nggih. Seperti itu Pak Asadi. Terima kasih Bu Retno. Ini ada lagi dari Bu Ama yang ada di Ambon ini. Terima kasih penjelasannya Bu Retno. Saya baru beberapa hari yang lalu ada nyari madu hitam pahit. Setelah konsul sama Pak Wawan, selain sialang, madu Bangka. Sebentar, hilang. Selesai. Saya ulangi dari Bu Ama di Ambon. Terima kasih penjelasannya Bu Retno. Saya baru beberapa hari yang lalu ada yang nyari madu hitam pahit. Setelah konsul sama Pak Wawan, selain sialang, ya madu Bangka. Pas dikasih ternyata madunya, ternyata madunya untuk penderita MAK akut. Agak khawatir juga kemarin, tapi alhamdulillah tercerahkan hari ini. Alhamdulillah. Ini Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Anto Susanto tadi. Sudah nih Pak, sebentar, ini untuk yang lainnya dulu karena waktunya dibagi-bagi. Ini ada dari Bu Elia Yulita. Jika sudah agen Al-Mubarok, apa syarat jadi agen Madu Habi? Mungkin mau dijawab Bu Retno atau? Oke, saya aja nggak apa-apa. Iya, Bu. Oke, jadi gini, untuk yang udah jadi agen Al-Mubarok, syarat untuk menjadi reseller itu, jadi kalau pembeliannya itu bareng dengan Al-Mubarok, maka yang pembelian yang Al-Mubarok akan dapat gratis ongkir sesuai ketentuan yang bulan Oktober. Berapa Mbak? 1,5 hingga 5 juta itu dapat gratis ongkir 50.000. Kalau 5 juta ke atas itu 50% ongkir kita gratiskan. Itu jika belinya Al-Mubarok dan Habi sekaligus. Kalau beli Habi saja itu minimal pembelian sekitar 1,3. Ada yang 1.200.000 sekian. Nah, itu tergantung isi paketnya. Bisa memilih paket A, itu isinya paket A itu isinya 1 kiloan semua, 4 varian. Isinya 12. Jadi masing-masing varian ada 4 botol. Ada 3 botol.
3 botol kali 4 varian ada 12. Atau bisa memilih paket yang B. Paket yang B itu isinya 24 botol. 24 botol setengah kilo semua. Nah, mungkin boleh sambil itu. Nah, itu nggih, seperti itu. Yang paket fresh reseller itu kalau enggak belanja dengan Al-Mubarok. Tapi kalau belanjanya bareng sama Al-Mubarok itu boleh campur 1 karton isi 12 kilo, isinya boleh campur antara yang 1 kilo maupun yang setengah kilo. Nah, campur itu kalau belinya bareng Al-Mubarok. Dan keuntungannya itu kalau belinya sama Al-Mubarok nanti ada gratis seperti tadi yang 1,5 juta sampai 5 juta itu, aduh, kan stabil lagi. Udah stabil? Stabil, Bu. Nggih, Bu. Oke, jadi benefitnya itu kalau belinya cross sell sama Al-Mubarok, jadi modalnya itu lebih ringan. Udah dapat gratis ongkir, sekaligus juga satu karton bisa beli campur kayak gitu. Dan untuk yang habisnya kita gratis ongkirkan 100% khusus daerah Jawa. Jadi seluruh Jawa nggih. Untuk yang luar Jawa ya subsidi dari Jogja sampai ke misal sampai ke Surabaya atau kayak gitu. Tapi kalau hanya beli habis saja ya mulai dari paket yang fresh reseller itu yang mau pilih 1 kilo atau yang setengah kilo atau dua-duanya kayak gitu. Tapi kalau belinya bareng dengan Al-Mubarok sekaligus langsung bisa 1 karton campur seperti itu nggih. Tadi siapa? Bu Elia Yulita. Oh iya nggih Mbak Lia seperti itu. Jadi lebih ringan aja 1,3 udah langsung dapat 1,5 kilo gitu. Kalau cuma beli habito 1,3 sekilo tok. Terus besok lagi beli setengah tok kan kayak gitu. Gitu. Ini juga buat teman-teman yang lainnya nggih, nanti kalau mau sekaligus ketika order Al-Mubarok sisan wis mumpung ada promosi ongkirnya kayak gitu dan juga ngirit di paket. Jadi 1,3 udah dapat macam-macam. Gitu. Maaf ya. Iya. Gitu, nggih. Dan di kemasan 1 kilo ada free-nya sendok, Bu Retno. Ya, ini yang pertanyaan terakhir, ini dari Pak Antok Susanto. Yang pertama, kalau ada yang mencari madu hitam atau madu pahit, saya beri madu apa ya? Yang kedua, untuk materi gambar-gambarnya tidak adakah yang di-share lewat Google Drive seperti dulu, jadi langsung diberikan full, nanti tinggal dipakai tidak menunggu materi harian Telegram. Yang ketiga, apakah madu habis sudah BPOM dan Halal MUI? Ada yang bertanya. Sampun, ini gimana? Kalau ada yang mencari madu hitam pahit, saya beri madu apa? Madu hitam pahit. Kalau madu hitam pahit yang seperti persepsi orang pada umumnya saya nggak punya. Gitu. Kita nggak punya, HB nggak punya madu hitam pahit yang botol tanggung itu kan, botol tinggi yang kardusnya hitam gitu kan, hitam pahit dengan merek apalah kayak gitu. Saya nggak punya kayak gitu. Karena ya karena ya itu memang apa ya, saya sendiri masih ragu. Jadi apa yang kami jual, apa yang Hanesia jual
itu insya Allah saya sudah yakin akan sumbernya kayak gitu loh. Kalau madu hitam pahit seperti yang ada di pasaran itu saya nggak yakin. Jadi makanya saya nggak jual secara brand gitu. Kalau mau yang memang pahit, yang memang asli nektarnya, ya pakai madu sialang atau madu Bangka gitu. Kemudian gambar di-share lewat Google Drive. Kita memang dulu di Google Drive ya Mas ya, tapi karena beberapa pertimbangan dan masukan enggak lagi. Beberapa pertimbangan dan ya beberapa masukan dan saran, akhirnya ya memang kita nggak pakai Google Drive lagi, kayak gitulah. Seperti itu. Kemudian apakah madu habis sudah BPOM dan halal MUI? BPOM sudah istilahnya kita nyicil nggih Pak nggih. Kalau untuk HABI BPOM-nya sedang didaftarkan, tinggal dievaluasi oleh pihak BPOM pusat. Jadi kan prosesnya itu setelah tempat produksi mendapatkan rekomendasi dari BPOM Jogja, Balai POM Jogja, setelah didapat rekomendasi, maka kita baru bisa mendaftarkan mendaftarkan perusahaan kita ke akun BPOM pusat. Jadi kita daftar perusahaan dulu, akun perusahaan, baru kita bisa varian madunya, per varian, per kemasan. Jadi kalau beda kemasan, unstabil. Udah stabil belum, Mas? Ampun, Ibu. Oh ya. Oh ya, jadi BPOM itu nomornya per kemasan, per varian, dan kalau beda jenis botol pun beda lagi nomornya. Untuk saat ini yang sudah lengkap nomor izin edarnya, nomor BPOM-nya itu Hanesia, udah lengkap semuanya dapat. Kalau untuk yang HABI baru proses, seperti itu udah didaftarkan. Al Mubarak juga sudah masuk, tapi memang tinggal menunggu evaluasi. Evaluasinya tuh cuman evaluasi tulisan, evaluasi tulisannya udah bener belum, kayak gitu-gitu aja. Seperti itu. Jadi sudah proses nih, seperti itu. Memang belum. Kemudian halal MUI yang HABI karena memang merek terakhir itu juga sudah didaftarkan. Tapi untuk Hanesia dan Al Mubarak semuanya sudah ada. Seperti itu. Semuanya sudah ada. Hanesia dan Al Mubarak semuanya sudah ada. Untuk HABI memang baru didaftarkan. Seperti itu. Tapi udah masuk ke akun pusat. Sekarang itu karena memang agak lama karena semuanya pendaftaran harus online dan ke akun pusat. Seperti itu. Jadi agak lama. Enggak kayak dulu. Dulu tuh 2 bulan sudah turun nomornya. Nomor izinnya tuh udah turun 2 bulan halal. Sekarang itu lama sekali. Paling enggak 6 bulan baru dapat kayak gitu. Seperti itu. Jadi untuk HABI karena memang brand baru, semuanya baru masuk pendaftaran. Tapi ya saya jamin halal kayak gitu karena semuanya prosesnya sama dengan Al Mubarak maupun HABI, prosesnya sama di tempat yang sama juga. Cuman masalah belum keluar ada nomornya kayak gitu. Gitu nggih Pak Anto. Ibu matur mungkin itu jawabannya Pak Anto. Ini yang terakhir dari Pak Azadi Sidoarjo. Madu hitam itu madu herbal biasanya komposisi sambiloto. Mungkin beliau menyampaikan Bu ini tadi mungkin terkait mungkin Bapak Ibu semuanya ini ada link presensi, minta tolong mohon diisi kalau memang sudah ada pertanyaan, dan sekarang sudah jam 11 lebih 25 menit Bu Retno. Mungkin saya cukup pertanyaan ya Bu Retno ya. Ya, nanti kalau ada mungkin di grup nggak apa-apa. Siap ya Ibu.
Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bu Retno yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Dan alhamdulillah juga sekarang kita sudah di akhir acara. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Retno dan apa yang sudah kita dapatkan semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa berguna juga, bermanfaat untuk para konsumen atau para yang mau beli madu. Ini cocoknya saya pakai madu yang apa ya untuk penderita ini. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang mau memilih madu setelah mendengar paparan dari Bu Retno ini kita bisa menjelaskan, menjawab, dan semoga dengan makin kita bertambah wawasan pada siang hari ini, kita makin lebih mantap lagi memasarkan madunya. Jadi semoga lebih bermanfaat lagi. Oh iya, untuk sebelum acara selesai ini kita juga ada sebelumnya diisi dulu presensinya. Kita juga ada door prize ini ya. Ini ada 3 voucher reseller HP masing-masing 250.000, 5 tote bag Al Mubarok dan 5 mug Al Mubarok. Nah, untuk dapatkan ini semua itu yang nanti pertama kali order Bapak Ibu, artinya nyun sewu, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, bukan WA ke kami, ke saya ataupun ke Mbak Hani. Mbak Hani, saya mau vouchernya yang 250.000, tapi belum belanja-belanja. Tapi mohon maaf Ibu, bukan seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi setelah kita sampaikan presensi, setelah acara ini selesai, langsung WA ke kami untuk pembelian produk Al Mubaroknya maupun madu HP-nya. Nah, nanti bisa mengeklaim door prize yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu semuanya. Mungkin ya Ibu siap. Ada tamu Bu Retno, siap ya, Ibu. Sedikit saya jelaskan maksudnya voucher itu. Jadi tadi kan untuk jadi reseller HP kan sekitar 1,3 itu ya. Sekitar 1,3. Nah, itu ketambahan voucher 250. Jadi nanti bayarnya cuma sekitar 1 jutaan sekian. Kayak gitu. Jadi kan tadi kan setiap paket kan ada yang 1.200.000 berapa, 1.300.000. Nah, dipotong voucher 250, jadi cuman 1 jutaan. Sisanya masih, sisanya masih kena ditambah free ongkir. Nah, jadi ini khusus 3 aja, 3 yang setelah acara ini nanti dapat sertifikat. Nah, itu untuk mengeklaim voucher tersebut gitu. Jadi kapan lagi gitu kan? Eman-eman banget 250.000 kayak gitu. Kesempatan tak datang gitu 2 kali Bu. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi contoh kalau jadi reseller HP, katakan totalnya nominal yang harus dibayarkan 1.300.000, kita dapat voucher 250 dikurangi 250, jadi yang dibayarkan 1.050.000. Itu sudah free ongkir seluruh Jawa. Monggo kapan lagi kesempatan tak datang 2 kali Bapak Ibu, monggo langsung saja nanti bisa WA ke kami, ke Mbak Hani juga boleh, ke saya juga boleh. Sebelum acara ditutup mohon diisi presensi terlebih dahulu. Alhamdulillah rabbil alamin. Acara seminar webinar pada siang hari ini sudah selesai, sudah kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya atas nama pribadi maupun atas nama CV Indonesia Alamindo Barokah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung ikut meramaikan acara seminar pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Eko Retnowati yang sudah menyempatkan waktunya di waktu-waktu yang begitu padat untuk mengurus PR-nya tadi satu demi satu, ya Bu, ngapunten. Ini sudah, terima kasih banyak sudah menyempatkan. Kalau gitu saya mohon pamit Bapak Ibu semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kesehatan semuanya. Kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Live.